Oke. Kalau misalkan kita hilang, BPBD semua Nggak ada yang tahu ya, nggak bakalan ada yang nyari tahu ya, Pak, kalau ya? kita jalur situ. Gitu. Iya, mati Karena itu, aja gitu ya, ya, Pak, di mati situ. aja. Hai, what's up, gang? Ketemu lagi dengan saya. Saya kali ini tidak ngebajak, tapi diizinkan untuk mengisi kontennya Giri Banaspati. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Nontonnya berulang-ulang biar dapat cuan, anjing. Ya, oke. Kali ini kita udah ada bintang tamu nih ya. Dia karir mendakinya itu, kalau menurut gue sih sebagai orang yang bukan pendaki itu emes banget lah dia. Wah, enggak berkali. Iya, Pak. Nggak segitu. Saya tahu Pak, track record Anda itu mendaki dengan cara yang berbeda gitu. Cara mendakinya dia tuh mendaki dengan tidak melewati jalan umum. Dia tuh nerabas, Gunung Gede aja udah Wah, tempat pipisnya dia lah di sana. tempat main. Ya, tempat main lah ya. Oke, sekarang kita kenalan dulu nih sama abang yang satu ini, geng. Ya, ini dia. Apa sih Pak, mau kemana sih? Orang lagi bikin, aduh. Oke, iklan dulu itu. Oke Pak, ini sambil ngopi santai, Iya, ini ditemani oleh pemandangan yang super indah ini. Keren. Oh, yes. Ini namanya siapa nih Pak nih? Bang Namanya lupa, geng. Saking. Jadi nama saya itu banyak tertinggal di ini, di gunung-gunung. Oh iya. Bisa dibilang orang liwat tau Bang Japi lah. Oh, Bang Ali Api ya. Ya, IG-nya Ali Api ya. ya. Ya, dan follow juga, Bro. Nah, di sini saya ini mau cerita tentang motivasinya dulu nih. Saya mau tanya-tanya tentang motivasinya dia dulu. Yang dulu itu masih eksis mendaki, tapi sekarang udah enggak ya, Pak ya? Ya, karena mungkin udah jenuh lah, terlalu sering mendaki. Jadi sekarang tuh seringnya pengen main ke Ya, lebih menikmati ya, Pak ya. menikmati alam. Jadi gunungnya sekarang bukan didaki tapi dinikmati ya, Pak Ya, ya? Dengan dinikmati. cara memandangnya dan Ya, apa Itu tuh. namanya? keren. That's good. Itu Mountain Putri itu, Pak. Oke. Oh, dulu yang paling berkesan itu pendakian kemana, Pak? Dan sama siapa itu? Yang waktu masih eksis mendaki. Ini dari mana dulu nih ceritanya? Enggak, yang paling berkesan dulu aja. Oh, yang Pendakian paling kemana? berkesan. Sebetulnya yang paling berkesan itu nggak ke gunung yang tinggi. Oh ya. Ya, paling cuma di daerah Patuha waktu itu. Oh, Patua Ciwidey ya, Pak ya? Patuha. Karena waktu dulu saya SMA, itu masih SMA, mendaki ke Patuha itu kekurangan logistik. Oh, Sampai Yes. makan aja itu nasi sama apa? cabe itu ngambil dari perkebunan petani di Oh, ya, bawah. survive banget itu, Ya, geng. itu nggak ada lagi yang dimakan, cuma nasi sama cabe Tapi sama- nyampe puncak itu, Pak. sampai puncak 3 malam 3 malam perjalanannya keren banget. 3 malam Itu di atas. bukan jalan umum ya, Pak ya? Enggak, langsung Rabas ya? Rabas. Oh iya, ya ngambil punggungan kayak gitu ya, geng. Oke, menarik Karena sekali nih, geng. waktu itu kan kalau lewat jalur umum takut diminta karcis, nggak punya duit. Oh my goodness. Jadi kita motong kompas jalur yang nggak biasa gitu. Oh my god, it's so very keren banget ini. Orang-orang mah nyari safety, men, dia mah nyari mati. Oke, menarik. Terus yang Kopi dulu. terakhir Gunung Gede mungkin ya sama anak-anak pramuka. Oh Itu iya. sedikit agak berkesan juga karena waktu di tengah perjalanan kita kehabisan air. Kita ngambil air itu hampir berapa ratus meter jurangnya itu. Oh iya, kelembahan ya Nah, pasti ya. lembah itu kita safety-nya cuman pakai rotan. Kalau Goodness. rotan itu putus, nyawa Melayang kita ya. udah. Untungnya masih selamat dan di Ya. sini ya. Kalau dulu mati dan masih di sini itu namanya ririwa ya, Pak. Nah, ya? iya itu.
Oh my dear, ini keren banget ini pengalamannya. Berarti pengalaman-pengalaman yang naik gunung ke 3000 ke atas itu malah tidak terlalu berkesan ya Pak ya? Ya berkesan ada, Ya, tapi ya. yang bikin kita ngedon pernah ke Gunung Gede perjalanan 15 jam. Oh my Kita God. bikin jalur sendiri. Nah, tadinya rencana mau bertiga, kebetulan ada 2 cewek yang ikut. Ya. Yang dikhawatirkan itu yang perempuan Hmm. waktu itu, karena kondisi perempuan kan lemah, nggak kayak seperti kita yang Iya. udah biasa mendaki. Laki-laki cenderung kuat ya kalau mendaki. Berangkat jam 5 subuh, nyampe jam 9 malam. Gak bayangin geng, jam Perjalanan 5 subuh, jam 9 malam itu sekitar 15 jam lebih ya. 15 jam. Goodness, kuat sekali ini performanya. Keren. Dan waktu yang itu jalan bukan umum juga ya Pak ya? Bukan, malah di waktu ke Gunung Gede itu yang berlima, yang perjalanan 15 jam itu sama sekali nggak ada jalan. Ya, buka jalan berarti ya Pak ya? Bukan jalan, malah kita buka jalur sendiri, kita rabas hutan, bener-bener hutan itu banyak. Alah yang perempuan itu nanyain terus, ini kapan nyampenya? Sebetulnya dalam hati saya juga ragu, ini takut nyampe apa enggak gitu. Soalnya Oke, I know. perjalanan itu masih sekitar jam 3-an, itu udah belum kelihatan puncak, ke bawah nggak kelihatan, pokoknya semuanya sebetulnya udah ngedon lah di situ. Tapi kita Mental ya. kasih upaya mental, sebentar lagi nyampe itu puncaknya, padahal dalam hati kapan ini nyampe. Bapak juga sendiri belum tahu ya Bang. Tahu, soalnya Oh, iya. bener-bener yang saya takutkan kan di jalur itu, karena itu bukan jalur, masyarakat juga belum tentu tahu kita lewat Oke. situ. Oke. Kalau misalkan kita hilang, BPBD semua Nggak ada yang tahu ya nggak Bang, bakalan ada yang nyari ya, tahu Pak, ya? kalau kita jalur situ gitu. Iya, mati Karena aja gitu iya, ya, Pak, di mati situ, aja sih. Tapi Karena- Pak, itu berbekal kompas atau apa petunjuk untuk nyari jalan? Nggak ada kompas sama sekali. Kita nggak bawa peralatan yang namanya kompas, GPS. Oh my Cuma malah yang kita salut waktu itu, kita nggak bawa senjata sama sekali, God. Oh my God. nggak bawa golok. Jadi kita aja gitu ya, berabas, Pak, buka jalur itu pakai apa ya, kayu segini ya, kayu yang agak keras. Kita pukul-pukul buat untuk Oh, ngebuka jalan ya? buka jalan. Oh iya. Oh Itu ini yang paling benar-benar oh, down lah. dari mes ya, mental juga diuji di situ Diuji. ya. Oh. Mana hujan lagi? Hujan? Hujan. Iya. Jalan. Oh ini Bisa dia kalau mungkin ya diterkam geng ya. harimau udahlah kita Udah udah. ya. Ini udah satu bakalan- lagi Pak, pembawa Hai. ini nih. Oh ini berarti. Kebetulan bersama dia nih. Oh what's up men. Gila ini teman Pendaki edan semua ini. teman saya juga nih. Waktu mendaki ya sebelum pensiun semua ya. Gimana Pak waktu sebelum pensiun di Rukiah nggak apa nih? Mendaki biar nggak naik gunung lagi di Rukiah nggak Pak? Sama Ustadz enggak ya? Oh enggak, itu kan lebih sadar diri sendiri aja. Oh iya. Bahwa memang jalur begitu bahaya juga ya Pak ya. Ya, Sangat bahaya. sangat Sangat bahaya. bahaya. Ya. Kalau untuk pemula jangan lah. Jangan. Kalau yang belum Kalau berpengalaman. sekarang malah kita jangan nggak nganjurin buat naik ke gunung-gunung lah. Bahayanya ya terlalu riskan. Iya. Ya, lebih maksain ya Pak ya kalau Iya. naik gunung gitu ya, karena memang kondisi fisik yang terus kita paksa, sedangkan egonya udah nyampe ke puncak nih gitu ya. Oh ini pendaki naturalis ini Pak, dia no gear but can reach the peak gitu teh ya namanya. Soalnya kita ini kan bukan dari akademi pendidikan Oh mendaki. iya, pecinta Jadi, alam ya. pencinta alam, jadi nggak tahu sama sekali. Ya lebih Jadi, natural ya. Ketemu orang-orang yang suka mendaki itu udah di atas puncak gunung aja. Iya. Jadi diusahain kalau misalkan kita naik mendaki ke Kerinci itu Ya, dari kalau orang lain kan capek istirahat ngecamp Ah. di perjalanan, kita itu nggak ada sistem ngecamp di tengah Jalanan perjalanan, pos terakhir aja ya Pak ya. pos terakhir aja. Diusahakan harus nyampe, soalnya kalau udah nyampe ke atas kita bisa istirahat lebih enak gitu kan. Iya. Terus resiko juga ya, mungkin resiko kram aja di perjalanan. Ya, berarti kan nggak terlalu apa ya. Berarti kalau
belum mencapai pos terakhir nih. Meskipun udah malam juga masih tetap hajar aja gitu Hajar ya. aja. Ajar aja. Yang lebih menarik PR. Pak, dia berdua itu nggak kayak pendaki gitu. Iya Pak, gearnya itu yang saya tahu nih mereka ini gearnya itu peralatannya cukup daypack, makanan seadanya gitu loh. Sepatu juga itu sepatu apa ya? Iya, sepatu cats aja Iya, udah kayak sepatu mau cats, ke mall iya. gitu. Ya kalau kayak kita di hutan kan ada makanan yang kita bisa makan tuh daun-daunan, pucuk mala itu bisa dimakan. Iya, survive ya. Gandara kan kayak gitu. Ilmunya kan. survival itu, gengs. Oke. Setelah lama melanglang Bu Ana, aduh si mau peta naon itu. Kopi Pak. Naon atuh? Stuntman deh. Stuntman Giri Banaspati. Setelah lama mendaki nih, yang saya mau tahu itu kesan mendaki itu apa di jalan, apa yang sudah di puncak gitu. Kesan mendakinya yang jadi ilmunya itu di mana gitu? Apa perjalanannya, apa prosesnya, atau pas ketika di puncaknya gitu loh. Yang jadi ilmu itu sebetulnya di perjalanannya. Oh iya, ini journey lah. Ya. Nah, ketika nyampe ke atas, seketika capek itu hilang. Semua yang tadinya badan itu udah ngedon, apa mental itu udah hilang. Ketika nyampe ke atas itu semua hilang. Oke. Jadi segala sesuatu